Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Di sini saya mencontohkan dari aplikasi Office atau Company Profile ini di menu persuratannya. Di sini kalau kita masuk di data persuratan, dia ini kita di sini bisa membuat format surat. Yang mana kalau kita tambah, di sini ada beberapa parameter yang bisa digunakan. Misalnya pada contoh ini saya sudah buat format surat yang seperti ini. Ya, kita menggunakan dolar nama. Kalau misalnya nama, di sini misalnya nomor pegawai. Nah, kita taruh nomor unik, terus di sini divisi. Ya. Nah, ini kita save. Ini saya buat contoh permohonan izinnya, jadi ada nama, nomor unik, dengan param 1, param 2 dan sampai param 4 kita buat. Di sini juga suratnya bertanda tangan. Di sini formatnya agak lain karena saya menggunakan WPS. Nanti formatnya itu akan sesuai kalau kita menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini saya buat format surat. Misalnya saya kasih nama surat izin TTD. Nah, surat izin pegawai yang ada tanda tangannya. Di sini saya upload formatnya, sudah saya buat yang ini. Terus nih, apakah dapat diakses publik? Nah, untuk awal ini karena dia yang sudah bertanda tangan, jadi saya tidak izinkan. Nanti saya juga jelaskan kalau dia publik ya atau bagaimana. Di sini untuk tidak. Apakah publik dapat mengisi form pada website? Karena dia dua-duanya tidak, berarti tidak perlu. Apakah dia menggunakan? Nah, di sini ada parameter yang digunakan. Yang pertama itu nama, apakah dipakai? Oke, nama. Di sini kita pakai yang ini. Begini cara penggunaannya di Word. Terus nomor unik kita juga pakai, semuanya menggunakan huruf kecil seperti ini, nomor underscore unik sebagai nomor pegawai. Nah, param 1 kita gunakan juga. Nah, di param 1 itu kita ganti menjadi divisi. Jadi kita tulis di sini divisi. Terus apa lagi? Dengan ini menyampaikan permohonan selama. Berarti sini param 2 kita pakai, di sini selama param 2 di masa izin. Karena menu-menu ini nanti akan muncul di depan. Terus terhitung mulai tanggal. Nah, berarti ini tanggal izin. Tanggal mulai sampai dengan tanggal selesai. Terus apalagi? Untuk keperluan berarti masih menggunakan param 4 karena memang di sini 4 param. Tanggal keperluan. Nah, seperti itu saja. Untuk tanggal hari ini tidak usah karena sudah di format langsung sama sistem bahwa tanggal hari ini itu otomatis dia mengambil tanggal ketika dia di-download nantinya atau dibuat. Nah, di sini saya langsung melampirkan tanda tangan. Jadi nanti kalau kita mau buat format yang bisa diakses oleh pegawai atau mahasiswa ataupun unit yang bisa mengaksesnya untuk melakukan permohonan, nanti bisa kita tidak melampirkan tanda tangan ini. Untuk awal saya buat contohnya yang bertanda tangan. Nah, sudah kita simpan. Nah, di sini surat izin pegawai TTD. Ini formatnya sesuai yang kita buat tadi. Kalau mau lihat, nah bisa buat surat langsung atau lihat surat dulu. Kita lihat surat dulu. Nah, di sini dia ada data ID. Kenapa kita tampilkan di sini data ID? Karena nanti digunakan untuk impor. Nah, untuk awal kita belum contohkan yang impor, kita buat dulu saja yang buat surat biasa. Jadi, ketika kita sudah buat formatnya tadi, yang kita impor di depan, yang ini, nah kita langsung bisa lihat surat dan buat surat ketika ada yang minta dan langsung menghasilkan tanda tangan. Nah, namanya siapa? Misalnya namanya Aisyah. Nomor uniknya misalnya 334455, nomor pegawainya. Divisinya misalnya komunikasi, masa izin 2 pekan, tanggal misalnya tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 14 Januari 2024. Itu keperluan ibadah umroh misalnya, ibadah umroh. Nah, ini kita simpan. Nah, setelah disimpan, ini kita dua punya link
link ini bisa kita berikan ke pegawai yang bersangkutan untuk di-download, karena ketika kita klik ini dia otomatis mendownload laporannya nanti. Nah, dia langsung mendownload laporannya dan mendapatkan tanda tangannya. Nanti di sini juga bisa diberikan stempel ketika dia stempel, dan seluruh datanya terganti tadi yang dari format, namanya berubah jadi Aisyah, nomor pegawainya sesuai, divisinya juga ada, dengan ini menyampaikan permohonan izin selama 2 pekan terhitung mulai tanggal untuk keperluan ibadah umroh dengan, nah seperti ini contohnya. Jadi itu bisa diberikan ke pegawai, atau kalau mau download langsung bisa juga tekan yang ini. Nah ini berdownload langsung untuk di-download langsung sama yang sama operator misalnya. Nah jadi bisa download. Nah itu untuk dia membuat langsung seperti ini. Jadi ini untuk dibuat langsung, jadi tidak memerlukan lagi langsung kita buat di sini, langsung mereka bisa download. Jadi kita kirimkan link ini, langsung pegawai tersebut bisa download dan mendapatkan yang ada tanda tangannya sesuai formatnya. Nah itu satu. Terus kita contohkan yang impor surat ini. Ketika kita klik impor surat, nah di sini ada NIM, itu nomor unik, namanya juga NIM karena dia formatnya NIM, itu maksudnya nomor unik, NIM yang diisi. Param 1 diisi divisi, param 2 isi masa izin, param 3 tanggal lulus tanggal selesai, param 4 itu keperluan. Jadi kita download formatnya, baru kita buatkan surat. Sini sudah terdownload. Nah, data ID ini diambil dari mana? Nah, yang ini data ID di sini dilampirkan 4, atau bisa lihat di sini data ID-nya 4. Nah, kita buat, misalnya kita mau buat surat banyak langsung dan bisa dibagikan nanti linknya. Jadi kita langsung buat saja di sini data ID-nya 4. Misalnya kita buat untuk 3 orang. Namanya misalnya Khansa, Iki, Reski, ini NIM-nya 112233, atau nomor pegawainya ini 556677, ini 889900. Param 1 tadi diisi dengan divisi. Ini informasi, ini humas, ini biro. Terus masa izinnya sama semua 2 pekan. Misalnya kita isi param 2, di sini berisi masa izin 2 pekan. Tanggal mulainya juga sampai tanggal selesainya sama, tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 14 Januari 2024. Ini 2024 mulainya. Nah ini kita perbesar saja, terus kita copy. Oke. Atau untuk meyakinkan kita ubah sini tanggal 2 sampai tanggal 15, sini tanggal 3 sampai tanggal 16, misalnya seperti itu. Terus untuk keperluannya ini umroh, ibadah umroh, ini bisa diperbesar. Ini lagi adek nikah, ini orang tua sakit, menjenguk orang tua sakit. Nah ini bisa diperbesar. Param 5, 6, 7, 8, 9 tidak usah diisi karena kita memang tidak menggunakannya, walaupun di sini nanti dia tidak bakal berpengaruh di sistem. Kita simpan namanya surat 2. Nah kita bisa impor, pilih filenya, download, dan surat 2 tadi kita impor, otomatis surat menjadi ada 5 nantinya. Nah suratnya jadi 4, ya 4 karena kita buat 3 ternyata, bukan 4 orang. Nah di sini masing-masing langsung bisa diberikan ke pegawai linknya masing-masing. Ini untuk Kiki, ini untuk Reski, ini untuk Aisyah, ini untuk Khansa. Jadi kalau kita mau download, nah di sini Khansa sesuai dan langsung ada tanda tangannya. Nah itu kalau mau buat langsung dan bagikan langsung linknya. Nah itu seperti itu yang pertama. Ini model persyaratan pertama. Nah ada model lain, misalnya kita buat ini kan sekarang statusnya dia tidak publik. Jadi kalau kita masuk ke data apa namanya, ini download surat, dia tidak bakal masuk. Ada error.
surat. Nah, kita buat dulu yang kita